Kantor Pertanahan merupakan kantor yang melayani masyarakat untuk mengurus segala hal tentang pertanahan seperti pengurusan roya, peningkatan hak, dan sebagainya. Guna menunjang pelayanan yang lebih teratur, sistematis, dan modern, layanan antrian menggunakan mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan keypad announce. Terdiri dari visual antrian dengan menu-menu pelayanan sesuai dengan pilihan yang akan dimohonkan. Untuk memudahkan masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki kioska, yakni mesin informasi berkas yang telah terkoneksi secara real-time dengan sistem KKP. Mesin ini berguna untuk pemohon dalam rangka mengetahui tahapan berkasnya dengan berbagai macam fitur menu yang mudah diakses. Komputer interaktif atau Wansia berfungsi menampilkan peta Jakarta 1, Internet Corner, banner digital, alat pembayaran non-tunai atau EDC. Ada juga bagi para pemohon yang ingin mempersiapkan dokumen-dokumen pendaftaran, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki layanan mandiri yang bisa digunakan langsung oleh pemohon untuk mencetak formulir dan memfotokopi dokumen. Guna meningkatkan kualitas layanan, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki beberapa inovasi pelayanan, yaitu Julapat, 7 layanan cepat, pelataran, pelayanan pertanahan akhir pekan, dan pelayanan pada jam istirahat. Sementara untuk mengcover penyimpanan buku tanah dan warkah melalui pengadaan tahun anggaran 2019 telah menggunakan lemari elektronik vertikal. Seluruh warkah yang tersimpan sudah masuk ke dalam sistem warkah digital. Dengan berbagai kegiatan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, kini secara penuh dapat melakukan pelayanan online, antara lain hak tanggungan, pengecekan sertifikat, roya, SKPT, dan zona nilai tanah dengan valid dan aman. Bagi pemohon yang mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL, kini wilayah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat melakukan pengecekan status sertifikat tanah secara berkala dengan scan QR Code yang telah disediakan. Analisis dari segi men. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah memiliki kompetensi yang mumpuni dalam upaya pemberian layanan prima kepada masyarakat. Setiap pegawai dapat memanfaatkan infrastruktur yang tersedia dengan baik sehingga fungsi ASN sebagai pelayan publik dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dari segi Smart ASN, setiap pegawai telah beradaptasi dengan transformasi dan juga literasi digital. Hal ini dapat dilihat dengan adanya inovasi layanan seperti Roya Digital, Siminta atau sistem pemindahan peta, dan Simpengki atau sistem pengaduan online. Hal ini menunjukkan Smart ASN pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah terwujud dengan baik. Dari segi metode, penerapan metode yang digunakan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah serba digital, mulai dari pelayanan hingga pengecekan berkasnya. Sudah tersedia mesin-mesin digital yang tersedia di loket pelayanan Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Pusat yang dapat diakses langsung oleh pemohon guna meningkatkan kinerja ATR BPN yang cepat, efisien, transparan, menuju birokrasi berkelas dunia guna menunjang pelayanan yang lebih teratur, sistematis, dan modern.
Dari segi mesin, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menerapkan transformasi digital dengan adanya layanan dan fasilitas berbasis teknologi. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat kini secara penuh dapat melakukan pelayanan online antara lain hak tanggungan, pengecekan sertifikat, ROYA, SKPT, dan zona nilai tanah dengan valid dan aman. Para petugas ukur juga dibekali alat-alat yang canggih dan modern. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mewujudkan salah satu nilai SMART, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberikan layanan yang prima bagi masyarakat. Dari segi money atau biaya, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sudah melakukan pengelolaan keuangan ataupun biaya anggaran dengan sangat baik. Dilihat dari biaya pelayanan pertanahan yang sudah sesuai dengan SOP yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya transparansi dan pengelolaan keuangan yang semakin baik di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Kemudian dari sisi Smart ASN, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sudah menggunakan teknologi digital. Hal tersebut dapat dilihat dari sudah banyaknya alat-alat yang didigitalisasi seperti kios key, ATM dan edisi, internet corner, dan lain sebagainya. Pada best practice, tantangan untuk melakukan best practice Smart ASN dalam transformasi digital pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di antaranya, membuat layanan yang inovatif dengan kriteria sesuai dengan kebutuhan, memberikan nilai untuk penggunanya atau masyarakat dan pemerintah melakukan dengan kecepatan tinggi karena adanya tuntutan perkembangan zaman, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan terselenggaranya pemerintahan yang berbasis teknologi digital. Tujuan transformasi digital adalah bagaimana cara agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasinya. Best practice Smart ASN dalam transformasi digital pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat itu antara lain adalah antrian online sebagai cerminan best transformasi digital, komputer interaktif untuk melihat peta Jakarta Pusat, banner digital pengganti banner manual, mesin edisi untuk pembayaran kegiatan pertanahan secara non-tunai, dan warkah. Sejumlah petugas dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kamis siang mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan di Bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kedatangan penyidik Polda ini untuk melakukan penggeledahan di sejumlah ruang kerja. Penyidik mencari dokumen-dokumen sebagai barang bukti dalam kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat Badan Pertanahan Nasional Jakarta dan Bekasi. Mereka telah ditangkap penyidik Polda sebelumnya. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan kasus mafia tanah ini mempunyai modus beragam, mulai dari yang konvensional memalsukan sertifikat maupun yang paling canggih yaitu membobol akun yang sebenarnya tak bisa sembarang diakses. Sementara itu, Santoso, Kepala Kantor ATR BPN Jakarta Selatan mengatakan akan mendukung penuh pemberantasan mafia tanah khususnya di Jakarta Selatan. Sangat mendukung penuh pemberantasan mafia tanah khususnya di Jakarta Selatan. Jadi kami minta kepada masyarakat untuk tetap yakin datang langsung mengurus sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Lebih jauh dikatakan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa pemberantasan mafia tanah ini polisi tak bergerak sendiri dan akan bekerja sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Badru Zamal, Jakarta. Oknum pejabat yang menjadi mafia tanah di BPN Jakarta Selatan dan BPN Bekasi menunjukkan bahwa manajemen ASN tidak terlaksana dengan benar. ASN yang seharusnya menjadi pelayan publik justru berbuat curang demi kepentingan dirinya sendiri. Berbagai kecurangan seperti pemalsuan sertifikat dan juga pembobolan akun tentunya bertentangan dengan kode etik seorang ASN. Hal ini menunjukkan fungsi ASN sebagai pelayan publik tidak terlaksana dengan benar.
Metode yang digunakan oknum mafia tanah yang merupakan ex-pegawai ATR BPN yang saat itu menjabat sebagai ketua tim panitia adjudikasi PTSL, yaitu dengan mengganti data pada sertifikat PTSL, dengan menghapus nama pemilik sertifikat yang sah dan menggantinya dengan pihak lain yang sebelumnya telah menyerahkan uang kepadanya. Penyebab terjadinya kasus ini dari segi metode, yaitu karena belum berhasil terlaksananya transformasi digital secara penuh, sehingga menyebabkan ruang gerak mafia tanah masih terlalu bebas. Analisis bad practice dilihat dari sisi mesin. Dalam kasus ini telah terjadi pemalsuan sertifikat dan pembobolan akun. Oknum pegawai BPN Jakarta Selatan menunjukkan manajemen ASN yang buruk, di mana pengawasan yang kurang sehingga memberikan celah pada mafia tanah. Kita tidak mencerminkan nilai smart ASN yang seharusnya memanfaatkan kemampuan teknologi untuk percepatan layanan, namun digunakan oleh oknum BPN untuk membobol akun demi kepentingan pribadi. Dari segi money atau biaya, oknum mafia tanah di kantor pertanahan Jakarta Selatan tersebut bekerja sama dengan pendana mencaplok tanah korban dengan modus manipulasi data pada saat penerbitan sertifikat melalui program PTSL. Padahal itu bukan haknya dan itu sangat bertentangan dengan hukum. Dapat dilihat bahwa oknum mafia tanah tersebut diduga menerima uang lebih dari 200 juta rupiah. Dan tentunya yang dilakukan oleh oknum mafia tanah tersebut sangat bertentangan dengan nilai ASN dan tidak sesuai dengan manajemen ASN dan smart ASN. Seperti yang kita lihat pada video, kita dapat mengetahui bahwa para pejabat melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Oknum tersebut tidak melaksanakan tugas dengan baik, karena apa yang dilakukan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai ASN yang berakhlak. Perbuatan pejabat BPN tersebut dapat memberikan citra buruk terhadap masyarakat kepada Kementerian ATR BPN. Pelanggaran terhadap kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku ASN sebagai upaya untuk menjadi ASN profesional yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat itu tidak mereka lakukan. Para pejabat tersebut juga menyalahgunakan kemampuan digital dengan cara melakukan illegal access dengan cara membobol akun database kantor pertanahan.